Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arinal Haq dengan NPM 2478252. Di sini saya akan melanjutkan video hands-on topologi yang berada di 9.3.4 paket tracer data center exploration. Nah, di sini kita antar pulau ya sekarang. Nah, di sini ada tiga tujuan. Yang pertama ada menjelajahi karakteristik pusat data kecil. Nah, yang kedua ada membuat rencana untuk memperluas pusat data yang ada. Terus yang ketiga ada mengkonfigurasikan perangkat pusat data untuk memperluas kapasitas. Nah, di sini dilihat yang dilatar belakangi, pusat data sering disebut sebagai otak suatu organisasi yang menyimpan ataupun menganalisis data, menyediakan komunikasi baik internet maupun kendala kepada klien. Nah, data menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, pusat ini harus dibangun semakin rupa sehingga dapat menyediakan ruangan produksi dalam layanan secara aman dan efisien terlepas dari bencana apapun yang terjadi. Nah, adapun banyak sistem berada yang terlibat dalam pengembangan pusat data, tetapi untuk kegiatan ini kita hanya akan membahas komponen jaringannya. Oke, langsung saja kita masuk ke part-partnya. Nah, yang pertama ini ada yang part pertama di Explorer the characteristic of a small data center. Nah, di part pertama ini kita akan masuk ke Webning ini. Nah, ini ya Webning. Kita masuk. Nah, di sini kita ada masuk ke Bridge of Face. Nah, di sini kita klik ini. Nah, di sini ada server kecil ya. Nah, di sini ada fiber optik. Nah, yang pertama itu yang menuju ke state. Nah, yang menuju state itu yang mana? Oke, nah ini yang menuju ke state. Nah, di sini ada keterangannya. Secure device at router Ethernet 0E3/0. Terus data dash device DC2A router di size reference Ethernet 5.0. Total kabelnya ada 6.394 meter S. Kabel tipenya fiber ya. Dan yang bawah ini yang menuju ke DC Troton ya. Oke, di sini kurang lebihnya sama, tapi beda di kabelnya, yaitu di 4956,2 meter. Nah, kabelnya tipenya fiber sama. Nah, di sini ada penjelasan dikit. Nah, di kantor cabang pusat di Winping terhubung ke pusat data di state. Nah, di Toto melalui tautan fiber reduduan. Spesifikasinya yang saya sebutkan tadi. Nah, pengaturan ini memastikan koneksi yang Anda dan reduduan antara kabel kantor cabang dan kedua pusat data meminimalkan potensi titik kegagalannya. Nah, di sini kita akan coba show ya di edge ini ya, di router. Nah, kita ke CLI. Nah, di edge-nya ini kita ke show running. Running config. Sebentar. Oh, sorry ya. Kita show
Ini config. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita cek. Nah, di sini interface-nya output ya, kita cari output. Sebentar, teman-teman. Nah, pada bagian ini ya, teman-teman. Nah, untuk memastikan redundasinya edge router menggunakan forwarding static router jika terjadi kegagalan pada tautan utama ke DC1, lalu lintas akan dialihkan ke DC2. Sebaiknya jika tautan untuk DC2 itu gagal, lalu lintas akan dialihkan ke DC1. Gitu ya. Oke, lanjut kita masuk ke ini ya, pertanyaan. Nah, yang C ini di how is data center 1 connected ke data center 2. Nah, di sini ada bagaimana data center 1 terhubung ke data center 2. Di sini data center 1 itu dapat ataupun dan dapat terhubung ke center 2, data center 2 terhubung melalui tautan fiber optik dengan router DC1A terhubung ke router DC2A dan router DC1B. Nah, terhubung lagi ke router DC2B. Oke. Nah, yang selanjutnya ini ada how are the device in data center physical orientation. Nah, di sini ada bagaimana sih perangkat ini pusat, bagaimana perangkat di pusat 1 diatur secara fisiknya. Nah, di sini perangkat diatur dengan cara menggunakan lock ke dalam rak reduan, sehingga jika ada rak yang gagal, rak reduan dapat mengkomposisikannya. Salah satu fitur desain utama dari pusat data adalah standarisasi tataan letak peralatan sehingga Anda memiliki fleksibilitas dan tidak dibatasi oleh tata letak peralatan. Oke, nanti kita akan tunjukkan tata letaknya. Nah, yang E ini ada DOS di data center 2 equipment layout differ for data center 1. Nah, di sini ya, apakah tata letak perletaan pusat data 2 berada di pusat 1? Nah, tidak. Pusat data 2 ini mengikuti prinsip untuk sama dengan pusat data 1 untuk tata letak peralatan. Dan yang ke F ini, where is the physical orientation organisasi of the data center device implement. Nah, di sini mengapa sih organisasi ini fungsi pusat, fungsi perangkatnya pusat dapat ataupun datanya penting. Nah, ini sini jawabannya itu tata letak perangkat ini fisik reduduan yang jelas dan konsisten, membantu fleksibilitas pemecahan masalah dan manajemen pusat data, desain peralatan yang logis, mencegah tata letak peralatan membatasi keuangan dan efisien pusat data. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke step kedua. Di sini ada jelajahi konektivitas peralahan dengan pengalamatan pusat 1 dan pusat 2. Sini ada bagaimana sih perangkat-perangkat tersebut diberi nama data pusat. Terus petunjuknya di rak singkat R1R dan server ditujukan menjadi S. Penamaan perangkat ini di pusat data didasarkan pada lokasi fisik dan fungsinya. Bagaimana sih perangkat-perangkat di pusat data di pengalamatan perangkat secara logisnya itu misalnya di server di rak 1 sampai 4 itu memiliki nomor rak di posisi sebagai dari alamat IP otak ketiganya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang ketiga langsung ya, kita masuk ke ketiga. Nah, di sini ada native
migrasi ke ruang server pusat di data 1 di Tronto. Oke, kita akan coba keluar. Di Tronto ya, data center 1. Di sini nge-lag ya, teman-teman. Oke, kita coba nanti baru satu pusat data 1 di rak 0 ya. Nah, di rak 0 ini kita klik DC1R0 switch A. DC1 mana ya? DC1 router 0 switch A. DC1 DC1R0 di rak 0 terus klik DC1R0. Di sini DC1 rak 0. Coba kita cek DC. Nah, di sini kita coba ke N, terus kita ke show ether channel. Nah, di sini sudah terlihat ya. Switch tersebut menggunakan ether channel yang dikonfigurasi dengan LACP. Nah, apa sih tujuan dari teknologi ini? Teknologi ini memungkinkan beberapa tautan fisik untuk berfungsi bersama sebagai terang logis. Nah, ini membedakan bandwidth tautan, tetapi juga menyediakan redundasi jika salah satu tautan fisik mengalami kegagalan. Terus yang ke B ini ada beberapa total bandwidth melalui port ether channel 1. Nah, di sini ada, kita akan ke show interface port channel. Oke, 1 ya. Nah, di sini ada BW. Nah, di sini ya. Nah, nih. Di sini ada BW 200.000 kbit. Di sini maksudnya ether channel menggabungkan beberapa tautan fisik ke dalam saluran logis. Dalam hal ini dua tautan 100 Mbps digabungkan menjadi bundle ether channel 200 Mbps. Selanjutnya kita apa yang terjadi jika port khas Ethernet 0/1 ini pada switch DC1R0A ini mengalami kegagalan dan mengapa? Dan jika fase Ethernet 0/1 ini pada switch DC-R0A ini mengalami kegagalan, koneksi ke switch master DC1 akan tetap aktif menggunakan tautan lain dengan bundle F02 pada switch DC1. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke part ketiga. Kita akan cek di DC1A routernya. Kita silang DC1A routernya. CLI N, kita ke show standby. Nah, di sini oke, pada IP-nya
pada 172 ini. Nah, router pusat dikonfigurasikan menggunakan FHRP yang disebut dengan Host Standby Routing Protocol. Apa sih tujuan teknologi ini? Teknologi ini menggunakan untuk menyediakan gateway default radioan jika dari infrastruktur fisik mengalami kegagalan. Oke, kita langsung saja ke part ketiga ya. Kita akan langsung mengkonfigurasi. Di sini ada konfigurasi perangkat pusat data untuk memperluas kapasitas pusat. Nah, bagian ketiga ini akan masuk ke sini ya, tetap di rak ini. Kita ke rak 5. Nah, di sini kan rak 5 kan masih kosong, teman-teman. Oke. Di sini pertama kita akan memasukkan yaitu di root switch ya. Sebentar teman-teman, nge-lag ya kalau di sini. Nah, di switch 1 ini kita tarik ke kiri, kita taruh, lanjutnya yang kedua, switch kedua kita taruh sini, ses. Oke ya teman-teman, ini nge-lag-nya luar biasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke server ya. Kita masuk ke server. Sebentar teman-teman. Oke, router. Seret server 5 ke rak 5, klik server utama. Kita masukkan sini ya teman-teman. Klik. Selanjutnya ke sini, ini taruh ke sini. Selanjutnya ini kita taruh ke sini. Taruh sini. Pokoknya kita server ini kita masukkan semua ya teman-teman. Kita tarik ke sini. Selanjutnya yang terakhir kita tarik ke sini. Ya, cukup. Selanjutnya kita masuk ke rak 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik server ke rak 5. Ya, ini di bawah modus. Nah, di sini kita klik antarmuka PT host nm 1 CFE ini ya teman-teman, CFE. Nah, di
sini kita masukkan sebentar teman-teman, lupa saya tadi CSV. Terus kita hidupkan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke config. Di sini kita diceng ngelegnya. Nah, kita masukkan ke DC1 min. DC1 R5 S1 itu ya. Ini di rak 5 switch 1. Oke. Saya tak selanjutnya masuk yang kedua, dan di sini kita ke CFD ini kita tambahin port, kita hidupkan, kita ke config. Nah, di sini kita ganti namanya. Nah, kita masukkan itu namanya DC1 min R5 S2 ya. Oke, kita tunggu agar tidak nge-lag. Kita silang saja sebentar aja. Oke, sudah ya. Kita like-nya. Oke, kita silang. Kita masuk ke yang ketiga, server 3 ini. Kita ke CFG, masukkan, kita aktifkan, kita ke config, kita
hapus, kita ganti nama. Nah, di sini kita ke DC 1 min R5 S3. Oke ya, kita tunggu DC 1 min R5 min S3. Oke, lanjut yang keempat. 1 2 3 4 FD, tambahkan port, hidupkan config. Nah, di sini kita masuk ke DC 1 min R5 terus S4. Sini emang lama ya teman-teman, soalnya ngelek ya. Oke, saya masuk ke yang server ini teman-teman. Bentar teman-teman, ngelek nih. Ya, masuk ke server ini. CFE, kita tambahkan port. Oke, kita hidupkan config, kita hapus, kita ke DC. DC 1 min bukan switch dulu ya, R dulu, harusnya R5 S. Masuk ke support ini. Oke, tambahkan port,
hidupkan config DC1 min R5S6. Oke, kita silang bau ngeleknya. Kita masuk ke server 2, terus kita masuk ke desktop, IP configuration, udah teman-teman ya. Oke, pada satu terlebih dahulu ya, penting. Nah, di satu ini kita ke desktop, IP ini kita masukkan IP-nya ya. Nah, di sini alamat IP untuk fase Ethernet 0/0 ini kita ke 172.168.51 ya. 51.1. Ini benar, defaultnya yaitu di 172.168.0.254 ya, 254. Oke, alamat DNS servernya yaitu di 172.168.1.1. Oke, ini untuk di fase Ethernet 0/0. Kita cek lagi IP addressnya 51.1 benar, subnetnya benar, gateway-nya 16.054.0.254. Oke, benar ya. Kita masuk ke fase Ethernet 1. Oke, di sini kita masuk ke IP-nya yaitu 10.16.51.1 ya. Subnetnya. Nah, di sini kita 16 titik, di sini 10 juga ya. Di 10.16.0.254. Oke, DNS-nya sini 10.16.1.1 gini ya teman-teman. Oke, server 1 sudah selesai.
Sebentar, kita cek lagi ya apakah sudah tersimpan. Oke, aman ya. Nantinya yang kedua, server kedua di IP. Nah, di sini ke 172.168.52.1 ya teman-teman. Terus di sini subnetnya, default gateway-nya yaitu kita dapat 172.168.0.254. Oke. Oke, hapuskan. Terus di 172.168.0.1 ini ya. Kita cross check terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke fase Ethernet 02. Nah, di sini kita 10.16.52 ya. Ya, di sininya di 10.16. Titik 0.254. Di 10.16.1 ini ya teman-teman. Oke, kita silangkan. Oke, masuk ke sini, desktop IP configure, dan di sini kita yang ketiga ya teman-teman. Nah, yang ketiga ini kita masukkan IP-nya 172.168.53.1 ya. Di DNS default gateway-nya yaitu di 172.168.0.254 ini ya teman-teman. Di 0.254. Terus di DNS server, nah, di sini di 172.168.1.1 gini. Kita pakai ini di 172 di 10 ini ya teman-teman. 10 16 53.1. Oke teman-teman. Terus subnetnya di sini kita tinggal ganti di 10 gini aja ya, 10.16.254. Dan di sini sama ya, kita tinggal ganti ke 10 ini teman-teman. Kita cek. Oke, lanjutnya ke server 4 ya. Server 4
desktop IP konfigurasi 172.168.4.1 172.168.16 254. Ini yaitu di 172.168.1 ya. 172.172.16.1 internet 17.10.16.54.1 ya. Terus di sini kita gantikan 0. Oke, lanjut ke server 5. Desktop konfigurasi 172.168.5.1 255.255.0. Terus di sini kita ke 172.168.16 ya, 16.254. Oke. Di sini di 172.168.1 ya. Oh, nih. Oke, kita masuk ke file ethernet. Di 172.168.16 astagfirullah di 10.16.55.1 ya, di 255 terus kita di sini diganti 10.16.0.254 terus kita gitu kita ganti ke 10.16.1 ya. Oke, desktop ini
Sini 172 1656 ya, 6.1. Oke, 255 172 160.254. Di sini 172 16 1 gini ya. Oke, ini ke fase Ethernet 1 dan di 10 titik 16.56.1 ya. Selanjutnya kita benarkan 255. Oke, 255 terus di sini kita ganti ke 10 dan di sini juga kita ganti ke 10 ini ya, 10 16. Oke ya, selesai. Oke, ya, kita cek ini dulu teman-teman, tadi saya belum cek di ini. Nah, di sininya aja, di sini kita ganti ke 255. Oke, kita silang konfigurasi terminal di fase Ethernet 1. Di sini 255 3 IP konfigurasi fase Ethernet. Di sini 255 terus 4 desktop config 255 5 IP configuration. Sudah ya, aman. Oke, selanjutnya kita masuk ke part selanjutnya, nah yaitu di dalam menggunakan dokumentasi asli konfigurasi IP DNS server. Oke, kita akan mengatur nama tampilan menjadi DC1 router. Oke, kita masuk ke router pertama. Nah, masuk ke config, selanjutnya masuk ke sininya ya, display namanya kita ganti dengan nama DC1 rak 5 switch A. Ini teman-teman. Wih, ngelag-nya minta ampun. Kok mental.
DC1 5 switch A gini ya teman-teman. Benar. Selanjutnya yang bawah ini kita ganti namanya dengan DC1R5 underscore switch A ini ya teman-teman. Kita exit. Selanjutnya ke switch kedua, ke config. Di display nyama ini memang DC1 era 5. Cek rekordan aman nggak? Lima switch D. Terus di bawah ini kita kasih nama yaitu DC1R5 switch. Ini ya teman-teman. Ntar kita cross check terlebih dahulu di sini. Wih, mengeliknya minta ampun ya. Kita spasi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan kabel ya. Caranya sebentar dulu ngeliknya. Waduh, ngeliknya minta ampun. Oke, ini cara nyambung kabelnya di fase Ethernet 0. Di fase Ethernet 0 ke 13 yang atas, yang di switch A. Oke, kita masukkan.
Terus yang fase Ethernet 1 ini ke switch B yang 13 ini ya. Enter. Oke, selanjutnya yang 0 ke sebelahnya, yang ini ke sini. Oke, selanjutnya yang fase Ethernet 0 sebelah sini, yang fase Ethernet 1 ke bawahnya sini. Oke, selanjutnya 0 ke sini. Terus ini 1 ke bawah. Ke sini. Oke ya teman-teman, nyeleknya minta ampun ini. Di sini ke 0 ini ke 1. Oke ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Itu kita akan menghubungkan di fase Ethernet 1 menuju ke switch master ADC1 yang sebelah port 023 ya. Oke, kita masuk ke kabel, ambil di fase Ethernet 1 ini ya. Terus kita menuju ke server master ke DC nya. Dan di switch master DCA ini ke 23 ini ya teman-teman. Sebentar, ini benar ya. Oke, sudah terhubung. Nah selanjutnya di fase Ethernet 02 ini kita tanyakan, terus kita master di 24 bawahnya berarti ya teman-teman, di bawahnya. Aduh, like lagi nih. Cuma yang like-nya ini yang ngelama-lama itu. Di sini ya. Udah, kabelnya kok hilang. Aduh.
Waduh, ini gimana boy? Oke. Aduh, kenapa ini mental? Oke teman-teman, kita buka lagi. Ya teman-teman, saya akhiri. Kayaknya kita akan melanjutkan lagi ya, tapi ini kita mental ya tadi ya teman-teman. Intinya nanti kita akan menyambungkan ke kabel master. Nah setelah itu kita mengkonfigurasikan di sini ya interface ringnya ini, biar kita mengasihi switch port mode terangnya, terus switch port mode terang native 999 gitu ya teman-teman. Oke lah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.